Jadi minggu lalu kita mendapatkan informasi bahwa Buddha mengatakan ada satu space, satu ruang yang terletak di antara tiga tata surya itu yang ada di tengah itu, ya. Jadi di kitab komentar dijelaskan seperti ini, seperti ruang di tengah-tengah tiga roda kereta yang berdiri saling bersentuhan satu sama lain. Itulah mengapa kemudian kita ilustrasikan kira-kira mungkin seperti itu, ya. Yang di tengah ini lokantarika, tapi sesungguhnya warna merah hijau itu hanya untuk pemanis aja. Karena yang disebutkan di kitab kita, lokantarika ini adalah alam atau ruangan yang sama sekali tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya yang masuk, ya. Jadi gelap gulita, sehingga seringkali saya berpikir bahwa ini mungkin sama dengan yang dimaksud oleh Stephen Hawking, yaitu black hole itu, lubang hitam itu. Di kitab kita disebutkan bahwa ruang gelap di antara tiga tata surya yang disebut sebagai lokantarika tersebut adalah alam neraka dan alam asura, untuk kumpulan para asura, ya. Jadi di sumber yang lain yang saya pernah baca disebutkan bahwa ini adalah alam bagi mereka yang menganut, yang sedang memetik buah karma buruknya, yaitu niyata micadidi, pandangan salah yang memiliki konsekuensi yang tetap, ya. Jadi di kitab komentar dari Buddha Wangsa disebutkan bahwa masing-masing lokantarika niraya atau neraka yang ada di lokantarika itu berukuran 8.000 yojana atau sekitar 89.600 km. Tidak disebutkan apakah ini persegi, panjang atau lebarnya. Jadi kitab kita hanya menyebut 8.000 yojana. Kemudian jadi minggu lalu juga sudah saya sampaikan kan, ya, ketika alam semesta ini hancur, hampir semua makhluk yang berada di alam neraka, peta asura binatang, alam manusia, alam surga, dewa, dan juga alam jana pertama, begitu, itu lolos, berhasil mengembangkan jana meta, cinta kasih universal, sehingga akhirnya terlahir di alam Brahma yang lebih tinggi, yang tidak terkena dampak dari kehancuran alam semesta. Nah, tetapi sebagian kecil makhluk yang pada saat itu ada di neraka, yang lahir di neraka karena buah atau efek dari pandangan salahnya, yaitu tadi niyata micadidi, ya, pandangan salah yang mempunyai konsekuensi yang tetap. Itu artinya begini, jadi siapapun yang memiliki tiga pandangan salah yang akan saya sebutkan nanti, apabila tidak berhasil disadarinya sampai detik terakhir menjelang kematiannya, maka secara otomatis karma buruk berupa pandangan yang salah tersebut akan menghasilkan agregat atau pancakanda di alam neraka, ya. Jadi dan mereka ini yang tidak tertolong ketika alam semesta ini mengalami kehancuran, ya. Nah, jadi ketika neraka dan alam asuranya itu hancur, mereka akhirnya pindah terlahir kembali di neraka lokantarika ini, ya. Jadi penderitaannya berlanjut, gitu. Niyata micadidi atau pandangan salah yang memiliki konsekuensi yang tetap itu ada tiga. Yang pertama adalah akiriyatidi. Akiriyatidi, pandangan salah yang menolak kiriya, menolak adanya karma, gitu. Menolak, atau mungkin kalau di buku saya terjemahkan menjadi pandangan salah tentang ketidakefektifan dari karma. Banyak kan di muka bumi ini, sampai hari ini pun masih banyak orang-orang yang
memiliki pandangan salah yang seperti ini, yang menolak efektivitas dari hukum karma gitu. Kemudian yang kedua adalah natika didik. Natika didik itu natika, nothing gitu. Kalau di buku saya terjemahkan sebagai pandangan salah tentang nihilisme. Jadi dia menolak bahwa karma itu ada buahnya, begitu menolak dia. Menolak buah karma. Kalau tadi menolak karma, ini menolak buah karma gitu. Yang ketiga adalah ahetuka didik, pandangan salah tentang non kausalitas. Jadi tidak ada hubungan kausalitas dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi dia menolak, tidak hanya menolak karma, tapi dia menolak juga buah karma. Jadi yang pertama akirya didik itu menolak karma, kemudian natika didik itu menolak buah karma, sedangkan ahetuka didik itu menolak dua-duanya, menolak karma, adanya karma, dan juga menolak buah dari karma. Kalau di sutta itu disebutkan dengan bahasa misalkan tidak ada sebab, tidak ada kondisi untuk pencemaran makhluk, untuk penderitaan makhluk. Demikian pula juga tidak ada sebab dan tidak ada kondisi untuk kesucian makhluk gitu. Ada orang-orang yang pahamnya seperti itu. Ada orang-orang yang pahamnya itu adalah kesucian itu didapatkan dari garis keturunan, banyak kan? Sampai hari ini juga masih banyak yang mempunyai paham ini. Kalau leluhurnya ini dianggap orang suci, maka sampai ke cucu-cucunya hari ini juga orang suci. Ada kan? Ada nggak? Sampai hari ini masih eksis loh, ya. Dan orang-orang percaya itu, gitu. Banyak yang percaya seperti itu kan? Ya, tentu saja ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha kan, karena kesucian itu tidak didapatkan dari garis keturunan, ya. Kesucian itu hak masing-masing individu yang berjuang untuk melatih diri sehingga akhirnya menjadi orang yang suci. Nah, itu adalah 3 niyata micca didik, 3 pandangan salah yang memiliki konsekuensi yang tetap. Kenapa disebut memiliki konsekuensi yang tetap? Karena penjelasannya yang seperti itu tadi, ya. Tetapi apabila yang bersangkutan berhasil abandon, melepaskan, meninggalkan pandangan yang salahnya itu beberapa detik sebelum meninggal dunia, dia menyadari kesalahannya, oh itu semua salah, begitu ya. Maka dikatakan di dalam kitab dia tidak terlahir, belum tentu terlahir di neraka, bisa tetap terlahir di neraka, tetapi juga belum tentu terlahir, bisa juga di alam yang lain. Jadi tidak, konsekuensinya tidak tetap begitu. Baik, itu dari materi minggu lalu.